Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Krisida Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Who Knew yang dibuat oleh Sujoiku. Dan kita hari ini punya gabungan dari beberapa varian garis ya. Ada index lines, kemudian ada German Whispers, dan juga ada Renban. Dan setelah saya bermain index lines untuk pertama kalinya, saya lumayan suka sih dengan variannya. Jadi saya cukup nantikan banget untuk bermain index lines selanjutnya. Dan puzzle hari ini itu juga lumayan menarik banget ya, karena digabungkan dengan beberapa varian garis lainnya, ada German Whispers dan juga Red Band di sini, dan saya cukup menantikan untuk melihat interaksi seperti apa yang bisa ditemukan. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya index line di sini. Jadi kita harus melihat angka tersebut ada dalam posisi keberapa dalam index line tersebut. Posisi selalu dibaca dimulai dari berlian hingga mencapai ujung. Jadi kalau di garis ini adalah posisi 1, kemudian setelahnya posisi 2 dimulai dari berlian, ini adalah posisi 3, ini posisi 4, dan ini adalah posisi 5. Dan kemudian angka pada petak tersebut itu menandakan di mana sih angka posisi tersebut muncul pada garisnya. Jadi misalkan di sini, ini akan menandakan di mana angka 1 berada pada garisnya, ini akan menandakan di mana angka 2 berada pada garisnya, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita menempatkan angka 5 di sini, maka angka 2 harus berada pada posisi kelima, yaitu di sini. Semoga jelas untuk contohnya di sini ya. Kemudian kita punya German Whispers, ini adalah garis Tosca di sini untuk index lines. Kemudian kita punya German Whispers di mana garis hijau di sini angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Jadi dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini itu harus memiliki selisih 5 atau lebih untuk angkanya. Dan yang terakhir ada Renban di mana angka pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Tiga petak ini merupakan angka yang harus berbeda semua, nggak boleh ada angka yang berulang, dan juga membentuk kumpulan angka yang berurutan. Contohnya bisa aja 3, 4, 5 ya, tiga angka yang berurutan, nggak ada perulangan dan juga tapi penempatannya bisa di mana aja. Misalkan 3 di sini, 4 di sini, dan 5 di sini, atau 3 di sini, 4 di sini, dan seterusnya, itu nggak ada masalah. Yang penting kumpulan angka tersebut adalah kumpulan angka yang berurutan. Oke, dan itu adalah peraturan untuk Who Knew, dan mari kita langsung saja untuk dissertemennya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi sebelum itu saya mau coba jelasin dulu ya untuk logika-logika dasarnya yang bisa didapatkan dari varian-varian ini, karena lumayan banyak banget untuk beberapa variannya yang harus saya jelaskan untuk logika dasarnya. Mungkin kita mulai dulu dari peraturan German Whispers lah ya. Jadi untuk peraturan German Whispers itu kita nggak bisa menempatkan angka 5 untuk logika pertamanya. Karena kalau kita menempatkan angka 5, kita nggak bisa memiliki angka dengan yang berselisih minimal 5 dengan angka 5 dong. Dua petak ini kita butuh 0 atau kurang dari 0, atau kita butuh 10 atau lebih, dan itu kan nggak mungkin. Jadi angka 5 nggak bakal pernah bisa ada di garis German Whispers. Kemudian juga di dua petak yang bersebelahan di sepanjang garis German Whispers itu akan selalu bergantian nantinya untuk angka rendah dan angka tinggi kita. Karena kita nggak bisa menempatkan angka rendah bersebelahan. Kalau kita menempatkan angka rendah bersebelahan, itu hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja, bukan 5 atau lebih kan ya. Sama juga untuk angka tinggi bersebelahan, 6, 7, 8, 9, itu hanya bisa memiliki selisih maksimal 3, bukan 5 atau lebih. Jadi kalau misalkan ini adalah angka rendah, 1, 2, 3, 4, ini akan selalu angka tinggi, 6, 7, 8, 9, supaya angka rendah nggak bersebelahan. Kemudian karena dia tinggi, ini nggak boleh sama-sama tinggi, atau itu akan selalu bersebelahan, maka ini harus rendah, dan seterusnya. Jadi akan selalu bergantian untuk angka rendah dan angka tinggi kita. Walaupun kita nggak tahu nantinya yang mana yang merupakan angka rendah, dan yang mana yang merupakan angka tinggi, kita biasanya bisa langsung melakukan pencil marking aja, atau maksudnya menandakan di sini yang mana sih yang merupakan petak-petak yang harus berisi angka rendah dan angka tinggi yang sama, dan yang mana yang merupakan angka rendah dan yang tinggi yang berbeda. Jadi ini adalah angka rendah dan angka tinggi yang sama, ini juga harus sama, tapi hijau dan ungu di sini adalah pewarnaan atau polarity yang berbeda. Kalau ini angka rendah, ini angka tinggi, dan kebalikannya. Jadi biasanya kita bisa melakukan logika seperti itu pada German Whispers. Dan yang terakhir, untuk angka 4 dan angka 6 itu sangat terbatas ya untuk penempatannya pada German Whispers. Kita nggak bisa menempatkan angka 4 di petak yang dua petak setelahnya. Sebelum dan setelahnya itu harus berisi angka yang berbeda. Karena 4 itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 supaya bisa memiliki selisih minimal 5. Jadi kalau ada angka 4 di sini kan bakal ada 9, dan 9 tersebut akan berulang, dan itu nggak boleh. Tapi 4 nggak ada masalah kalau kita tempatkan di sini, karena ini tidak terjadi perulangan dalam angka 9 kita. Sama juga dengan angka 6. 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 saja.
Jadi kita harus sangat berhati-hati banget dalam penempatan angka 4 dan angka 6 di situ. Oke, dan itu adalah logika pertama dari German Whispers ya. Sekarang untuk index line di sini. Jadi untuk index lines itu kita harus menempatkan angka tadi contohnya di sini adalah posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4 dan posisi 5. Angka di sini akan menandakan di mana angka 1 berada pada garis tersebut. Angka di sini akan menandakan di mana angka 2 di garis tersebut. Angka di sini menandakan di mana angka 3 dan seterusnya. Jadi otomatis pasti bakal selalu ada angka 1 sampai dari panjang garis tersebut. Kalau ini panjangnya 5, maka angka di sini adalah pilihannya dari 1 sampai 5. Karena angka di sini akan menandakan di mana angka 1 berada, jadi pasti bakal ada angka 1 dong. Kalau angka di sini akan menandakan di mana angka 2 berada, jadi itu pasti bakal ada angka 2 dan seterusnya. Jadi akan selalu dipilih dari 1 sampai 5 dan juga semua angka tersebut harus berbeda sehingga bisa ada 5 angka tersebut muncul pada garisnya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka pasti bakal ada angka 1 sampai 6 pada garis tersebut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6 ya. Berarti semua garis tersebut adalah pilihannya 1 sampai 6 sehingga bisa muncul 6 angka tersebut muncul pada garisnya. Oke, dan itu adalah logika-logika dasarnya dari varian-varian Sudoku ini. Tapi ya, gimana sekarang kita bisa menyelesaikan puzzle ini ya? Mungkin kita mulai di garis ini dan juga garis ini kali ya. Karena tadi di garis ini kita harus menempatkan angka 1 sampai 6 kan ya pilihannya. Jadi angka 7, angka 8, angka 9 itu nggak boleh berada pada garis tersebut. Maka di box ini angka 7, 8, 9 dia harus ada di luar itu, tapi juga 7, 8, 9, tapi juga di baris ini ya, 7, 8, 9 itu harus berada pada di luar garis tersebut. Tapi ya berarti karena angka tinggi itu nggak boleh bersebelahan, kita harus tempatkan di sini ya, 7, 8, 9, agar dia tidak bersebelahan nantinya. Kita nggak boleh tempatkan di sini, atau enggak kita nggak bakal pernah bisa menempatkan 3 angka tinggi dalam garisnya, supaya nggak bersebelahan. Jadi ini adalah angka tinggi kita sekarang, dan ini adalah angka rendah kita, 1, 2, 3, 4. Nice. Mungkin nggak usah melakukan warna ya, kita tandakan aja karena di German Whispers ini juga nggak terlalu banyak untuk garisnya. Tapi ini tadi nggak mungkin 4 atau ini bakal double 9, sama juga di sini. Nice. Oke, berarti angka 4, angka 5, angka 6 menariknya bakal ada di sini ya, di garisnya. Berarti kalau misalkan ada angka 4, angka 5, dan angka 6 di sini, ini pilihannya bakal selalu angka rendah nggak sih? Karena angka 4 itu bakal selalu ada posisi ke-1, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat. Maka angka di sini karena menandakan di mana angka 4 berada, itu harus selalu dipilih dari 1, 2, 3, 4. Supaya bisa menandakan kalau ini 1, ini 4 di sini. Kalau 2, 4 di sini, 3, 4 di sini, atau 4 itu mengindeks dirinya sendiri. Sama juga untuk angka 5 ya. Angka 5 bakal ada di sini, maka ini selalu 1, 2, 3, 4. 1 di sini menandakan 5 di sini, dan seterusnya. Sama juga untuk angka 6, karena 6 juga di barisnya bakal ada di sini. Oke. Ini bakal selalu 1, 2, 3, 4 nantinya. Berarti ini bukan 5 atau 6 kita ya. Kalau ini bukan 5 atau 6 kita, berarti 5 dan 6 ada di posisi 1, 2, 3. Dan kita bisa mengeliminasi angka 4 di dua petak ini. Atau kita bisa melihatnya dari angka 4 nggak boleh berulang pada garisnya ya. 4 sudah ada di atas ini, maka 4 nggak boleh sini lagi. Oke, kita punya posisi seperti itu berarti. Mungkin sekarang kita coba lihat dari posisi simetrisnya ya di bawah sini. Karena itu juga sama, angka 7, angka 8, angka 9 nggak boleh ada di garis ini ya. Ini panjangnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 7, 8, 9 harus ada di luar itu, dan di luar itu dalam box ini. Maka, di dua petak ini nggak boleh dua-duanya merupakan angka tinggi ya, 7, 8, 9. Jadi, supaya bisa menempatkannya 3 kali, 2 angka tersebut harus di sini, dan satu lagi bakal di sini. 1, 2, 3. Jadi ini bakal selalu 7, 8, 9 nanti. Nice. Oke. Dan di baris itu juga ada di Renban ini 7, 8, 9-nya, dan Renban yang ada angka 9, 5 petak, maka harus 5, 6, 7, 8, 9. Berarti pilihannya dari baris ini adalah 1, 2, 3, 4. Maka otomatis dalam garis ini kita butuh angka 5 dan 6 yang dia harus muncul di 2 petak ini. Ini sedikit lebih kuat ya untuk di garisnya selain yang dari petak atas, karena Renban merupakan varian yang lebih kuat sih kalau kita sudah mendapatkan angka 9 dan angka 1. Oke, kita punya posisi seperti ini berarti. Lalu di mana lagi yang menarik ya? 1, 2, 3, 4. Ini ada angka dari 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Berarti harusnya ada angka 5 dan angka 6 lah ya muncul dalam garis tersebut. Karena kalau kumpulan angka 5 petak, 5 angka berurutan, yang salah satu dari angka tersebut harus ada angka 7, angka 8, dan angka 9, dan pasti itu bakal selalu ada angka 5 atau 6. 5 dan 6. Karena pilihannya adalah 2 sampai 6 nggak mungkin ya, karena nggak ada angka 7, 8, 9 dalam petak tersebut. Padahal petak ini adalah 7, 8, 9. Pilihannya adalah 3 sampai 7, 4 sampai 8, atau 5 sampai 9. Dan itu pasti akan selalu menggunakan 5 atau 6. 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, dan 5, 6, 7, 8, 9. Maka pasti bakal ada angka 5 dan 6. 5 dan 6 nggak boleh ada di kolom ini lagi, maka harus ada di dua petak ini. Wow, nice, nice, nice. Oke. Lalu di mana lagi menariknya? 5, 6. Tapi kayaknya kalau ya tapi nggak terlalu menarik ya untuk dua petak ini kayaknya masih bisa berisi angka bagaimanapun di situ ya. 5, 6. Jadi pilihannya bisa aja 3 sampai 7, 4 sampai 8, atau 5 sampai 9. Ya walaupun nggak ada angka 1 dan 2 lah ya di dalam Renban tersebut, tapi sepertinya masih belum terlalu menarik di situ. Hmm. Uh. Oh wow. Ini ada logika yang lumayan menarik banget. Tiga petak ini nggak mungkin ada angka 9 lah ya intinya. Kalau ada angka 9 di sini nggak mungkin. Tiga angka yang harus berurutan yang ada angka 9 itu harus 7, 8, 9. Tapi di mana angka di sini muncul dalam box ini? Kita tahu angka nggak boleh berulang, maka angka di sini nggak boleh berulang dalam Renbannya. Tapi angka di sini itu harus muncul pada 4 petak ini. 4 petak ini berisi angka 7, angka 8, dan angka 9. Angka di sini nggak boleh berulang dalam Renbannya, dan angka di sini nggak boleh berulang dalam barisnya. Jadi nggak bakal pernah bisa menempatkan angka di sini dalam box ini lagi nantinya. Wow. Oke. Dan berarti ini nggak bakal ada angka 9 ya. Tapi kayaknya untuk 8 masih oke ya. Bisa aja 8 dan 7 nanti bakal ada di sini sih berarti. Atau mungkin gitu kali ya untuk ya untuk pemikirannya seperti itu kali ya. Angka di sini nggak bakal pernah bisa 789 memang. Karena kalau 789 di sini dia nggak boleh berulang dalam renbannya dan dia nggak boleh berulang dalam barisnya. Jadi kita nggak bakal pernah bisa menempatkan 789 dalam tiga petak ini lagi. Nantinya petak ini nggak bakal pernah bisa muncul dalam 4 petak ini. Jadi ini memang pilihannya harus di bawah angka 789, 1 sampai 6. Tapi karena salah satu petak ini harus berisi angka 789, di box ini ada 1, 2, minimal angka 7 atau 8 harus muncul di salah satu petak ini. Jadi ini harus 4 lah ya maksimal, nggak 5. Karena supaya bisa ada angka 7 atau 8 muncul, pilihannya adalah 5, 6, 7 atau 6, 7, 8. Tapi kita tahu tadi nggak mungkin 7, 8, 9. Jadi ini harus selalu 5 atau 6. 5, 6, 7 atau 6, 7, 8 nantinya. Oke. 5, 5, 6, 7 atau 7, 8, 9. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 seperti ini. Oke. Berarti menariknya karena salah satu petak ini pasti akan berisi enggak ding, itu bisa aja 78 nih yang menariknya. Kalau ada angka 5 dan 6 di sini, pasti bakal ada angka 1 di sininya. 5, 6, 5, 6 di sini. Ya, kayak masih ada beberapa opsi deh di dalam garis tersebut ya. Jadi mungkin kita coba lihat yang lain dulu sini. Oke. Oke, ini ada logika yang cukup menarik di German Whispers di sini ya. Kita bisa menentukan untuk ini bakal membantu banget sih. Karena tadi dalam pewarnaan kita dalam German Whispers-nya, kita bakal selalu bergantian untuk angka rendah dan angka tingginya. Tapi dua petak ini adalah angka rendah dan angka tinggi yang sama. Kalau dia adalah angka rendah, 1, 2, 3, 4, kita punya terlalu banyak angka rendah dalam kolom ini. Padahal hanya ada 4 angka rendah saja dalam sebuah kolom, baris atau boxnya. 4 angka rendah, 4 angka tinggi, dan angka 5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terlalu banyak. Jadi ini adalah angka tinggi kita 6, 7, 8, 9. Dan ini adalah angka rendah kita, jadi ini nggak mungkin angka 7, 8, 9 lagi. Wow, nice, nice, nice. Luar biasa banget sejauh ini, sangat seru banget kalau menurut saya. Ini nggak mungkin 7, 8, 9, maka 7, 8, 9 dalam box ini ada di 3 petak ini, tapi kita tahu 9 nggak bakal ada di situ tadi. Makanya harus 9, ini harus 7, 8 kita, dan ini adalah 6, 7, 8, supaya 3 petak ini bisa berurutan. Nice.
Oke. Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang, ini nggak mungkin 6 lagi sekarang. Dan mungkin kita coba melakukan beberapa eliminasi ya. Ini kayak tadi ini nggak mungkin 6 atau ini bakal double 4. Itu nggak mungkin. Ini nggak mungkin 6 juga. Ini nggak mungkin 4 atau ini bakal double 9 nantinya. Ini adalah 789. Lalu dalam box ini kita punya angka 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Maka angka tersisa adalah 5 atau 6. 5 dan 6. Dan ini adalah 1, 2, 3, 4 kita ya. Sehingga bisa ada 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 dalam index lines kita. 5 dan 6 pasti bakal ada di posisi kedua dan posisi ketiga, maka ini akan selalu 2, 3 ya. Antara 5 di sini dan ini adalah 2, atau 5 di sini dan ini adalah 3. Jadi ini adalah 2 atau 3, dan sama juga untuk angka 6 kita. Ini bakal selalu 2, 3. Nggak boleh ada angka yang berulang dalam index lines, 5, 6, 2, 3, maka kita butuh angka 1 dan 4. Nice. Satu 4 mengeliminasi 1 di sini, maka pasti bakal ada 2 dan 3 di sini ya. Dimanapun angka 3 berada, antara di sini atau di sini, itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 8 dan 9. Maka ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. Kalau ini 3, ini selalu 8, 9. Kalau ini 3, ini adalah 8, 9. Jadi ini bukan 7 lagi. Dan dimanapun angka 7 berada di ujung sini, itu akan selalu bersebelahan dengan angka 2 ya. 7 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 atau 2. Kalau yang 7 ini 2, kalau yang 7 ini 2. Cuman kayak kita masih belum tahu di situ ya, yang mana yang merupakan angka 7. Ya kayaknya masih belum bisa didapatkan sih untuk sejauh ini yang saya lihat. Coba kita mungkin lihat yang lain dulu. Indeks range ini tadi juga lumayan terbatas ya. Dia pilihannya adalah angka rendah semua. 1, 2, 3, 4, 5. Oh berarti pertanyaannya di mana angka 6 dan 9 ya dalam baris ini. Karena 6 nggak boleh muncul pada indeks range ini pilihan 1 sampai 5 dan 9 juga. Tapi 6 nggak mungkin sini lagi, maka 6 hanya bisa di sini dan 9 hanya bisa di baris itu di situ juga. Wow. 6 membuatnya menjadi 5 sekarang menyelesaikan 5 6 kita. Nice. Dan juga berarti sekarang menariknya itu ya 5 menariknya di indeks range ini dia bakal ada di salah satu petak ini ya. Maka petak ini dia harus selalu merupakan angka 4 atau 5. Kalau 5 di sini ini adalah 4 untuk menandakan di mana angka 5 berada. Kalau ini 5 itu berarti 5. Berarti ini adalah 4 atau 5. Lalu ini ada angka rendah di sini ya. Angka rendah di sini dia harus muncul dalam garis ini. Kalau ini 2, angka 2 harus muncul pada garisnya. Kalau ini 3, angka tersebut juga harus muncul pada garisnya. Jadi angka di sini adalah angka yang muncul di sini nggak sih? Kalau ini 2, ini harus 2. Kalau ini 3, di dalam garisnya dia hanya bisa di sini. Maka dua angka di sini adalah angka yang sama menariknya. Jadi mungkin kita tandahkan dulu situ. Ini adalah angka yang sama nantinya. 2 atau 3 di sini. Dan itu membentuk 2, 3 pair di dalam box ini. Sama juga berarti kebalikannya ya. Di mana angka di sini berada dalam garisnya. Karena ya sekarang untuk angka di sini dia nggak boleh berulang pada garis ini di dalam boxnya, maka dia harus muncul di sini atau di sini. Tapi kita tahu tadi nggak mungkin lagi karena ini adalah 4 atau 5. Wow, ini adalah dua angka yang sama, jadi nggak mungkin 5 lagi, 2 atau 3 di sini. Oke, dan 5-nya berarti tadi harus di sini untuk menandakannya. Lalu kita butuh angka 1 dan 4 ya, belum muncul dalam garisnya di dua petak ini. Nice. Oke. 2, 3 pair dalam kolomnya, maka ini nggak mungkin 2 atau 3 lagi sekarang. 2 dan 3 ya menariknya. Berarti kalau kita mencoba untuk membedakan di mana angka 2 dan 3 kita lah ya. Karena ini adalah 2, 3 biru dan ini adalah 2, 3 yang berbeda. Jadi salah satunya adalah 2, 3 biru dan satunya harus 2, 3 kuning. Kita coba tandakan aja, ini nggak mungkin 2, 3 biru lagi, maka ini merupakan 2, 3 yang kuning. Ini nggak mungkin 2, 3 kuning lagi, maka dia harus yang 2, 3 biru ya. Ini ada 2, 3 pair, ini nggak mungkin 2 dan 3 lagi sekarang. Oke. Box ini nggak boleh ada angka 9 dalam boxnya. Kita butuh angka 1, 4, 7, 8 belum muncul dalam box ini. Box ini mungkin, box ini kita butuh 7, 8, 9 ya. Tapi dalam barisnya, angka 9 sudah muncul di satu petak ini, maka ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. Jadi ada 7, 8, 9 sini ya. Tadi hampir terbatas ya, di mana angka 1 dan 2 nya. 1, 2 tadi nggak mungkin di dalam range kita. Jadi 1, 2 hanya ada di 3 kemungkinan di sini. Oke. Mungkin sedikit eliminasi karena ini nggak mungkin angka 9 lagi. Kalau ini adalah 9,
pilihan kita di Renban-nya itu harus 789 ya, dan itu bakal terlalu banyak angka 789 muncul dalam kolom ini, dan itu nggak mungkin. Ya, jadi uh, ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. 87654. 874. Kalau ini 8 berarti ini adalah 47 pair ya. Kalau ini 8 berarti pilihan kita harus 4 sampai 8. Dan kalau ini 8 berarti ini adalah 47 yang belum muncul dalam Renban tersebut. Tapi kayaknya nggak ada masalah ya. 47 di sini. Ya, 4 dan 7 nggak terlalu banyak permasalahan dalam kolomnya sepertinya di situ. Jadi mungkin belum bisa kita selesaikan di dalam Renban tersebut. Ini di mana lagi menariknya ya? Ini tadi adalah angka 1 dan 4, maka angka tersebut menandakan di mana angka 1 berada, antara di sini atau di sini, maka ini nggak mungkin satu lagi sekarang. Oke. 6, 7, 8, 9. 5 oleh sudoku dalam box ini dia hanya bisa di 3 tempat ini. 2, 3 ya. Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang di kolomnya, ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Mungkin kita harus melihat di garis indeks ini kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pilihan tersebut harus dipilih dari 1 sampai 6 ya. Berarti pasti bakal ada angka 6. Oke. Inilah ya, ini lumayan terbatas. Karena ini akan menandakan di mana angka 6 berada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilihannya ya. Antara 1, 6, itu nggak mungkin harus ada angka 6 di sini. 2, 6, 3, 6, 4, 6 nggak mungkin harus ada angka 6 di kolomnya. Maka ini harus 2, 3, 5, 6. Menandakan angka 6 ada di sini, di sini, di sini, atau di sini. Ya, tahu sih itu membantu nggak sih? 2, 3, 5, 6 situ ya. Hmm, mungkin ada deduksi-deduksi geometris sih yang bisa kita dapatkan di sini ya. Kayak ya, kenapa ada angka 2 dan 3 di sini ya yang kita bisa yang sangat terbatas mungkin untuk penempatannya karena kita juga harus tempatkan 2 dan 3 misalkan di dalam indeks sini nantinya. 2, 3 ya. Hmm, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Oke. Oh, simpel aja kayaknya. Iya, iya, iya. Saya paham, saya paham. 7 dalam box ini, dia bakal ada di sini atau di sini ya. Dan itu mengeliminasi 7 pada renbannya. Dan tadi pilihan kita harus 4 sampai 7 atau 5 sampai 8 dalam renban tersebut ya. Jadi itu pasti bakal selalu ada angka 7 juga. 4, 5, enggak sorry, 3 sampai 7 pilihannya. Jadi saya salah ya. Tadi kita bisa mengeliminasi ini bukan angka 9, 5 sampai 9 lagi, tapi itu karena dua petak ini nggak mungkin dulunya merupakan angka tinggi. Kalau 7, 8, 9, dua petaknya dan 7, 8, 9 bakal terlalu banyak. Jadi pilihan kita adalah 3 sampai 7 atau 4, 5, 6, 7, 8 ya. 4 sampai 8. Dan itu pasti bakal selalu ada angka 7 juga. Tapi 7 nggak mungkin ada di kolom ini lagi, maka dia hanya bisa di sini sekarang. Nice. Oke. Okay. Berarti tadi pilihannya adalah 3 sampai 7. Jadi ini bakal selalu 3 atau 4. Berarti dan kalau dia 4 sampai 8 ini adalah 4, 8 dan bakal selalu ada keempat di sini. Ya, itu lanjutannya. Dan 4 masih kolomnya, 1, 4 di sini selesai. Dan 4 nggak mungkin di dua petak ini lagi berarti. Oke. Berarti kalau ini nggak mungkin 4, ini nggak mungkin 3 ya. Kalau 3 di sini, 4 harus di sini dan itu nggak mungkin. Jadi ini bukan 3 lagi. Dan ada satu juga di kolomnya membuat ini menjadi 2. Jadi kita bisa selesaikan semua ya. 2 membuat ini menjadi 4. Dan 4 menyelesaikan barisnya 1 dan 3 seperti ini. Dan ini sudah menempatkan indeks yang benar. Oke. Ini bukan 7 lagi sekarang oleh Sudoko. Lalu 3, 4, 8 ya di dalam kolom ini. 1, 2, 3, 4.
Di dalam box ini kita masih butuh angka 189 belum muncul ya. 189 seperti ini dan bakal ada angka 1 angka rendahnya di sini. Angka 1 nggak terlalu menarik sih ya masalahnya kalau kita tempatkan dalam garis German Whispers. Karena angka 1 masih bisa bersebelahan dengan angka 6789. Ini nggak terlalu banyak permasalahan di situ. Cuman ya ini ada angka 3 ya, dia masih ke atas menyelesaikan 2 3 kita. Jadi kita tahu biru kita adalah angka 2 sekarang dan kuning kita adalah angka 3. Nice, ini harusnya membantu banget sih dalam memberikan informasi. Kita coba delete aja karena kita sudah tidak membutuhkan lingkaran di sini. Tadi dimanapun angka 7 berada, itu harus selalu bersebelahan dengan angka 2, maka harus di sini. Untuk menyelesaikan boxnya, 89 selesai. Dan tinggal kita menempatkan 7 nggak mungkin sini lagi, maka harus 8. Nice, nggak mungkin 8 lagi. 8 nggak mungkin sini lagi berarti ya. Jadi ini adalah yang 3 sampai 7 kemungkinannya. Dan di dalam kolom ini kita masih butuh angka 9. Nice. 9, oh 9 mengeliminasi boxnya ya. 9 harus di sini, menempatkan 8 dan 1. Dan kalau ada 1, ini harus angka tinggi 6, 7, 8, 9. Tapi nggak mungkin 7 atau 8 dalam barisnya. Nice. 1 nggak mungkin sini lagi sekarang. Lalu 8 nggak mungkin di sini oleh Sudoku. Oke. Tinggal garis ini ya yang belum kita dapat banyak informasi dan mungkin di German Whispers ini kita juga harus memastikan nantinya angka tersebut harus memiliki selisih minimal 5. Coba kita tapi pencet mark dulu ya oleh Sudoku. Kolom ini kita masih butuh 2, 5, dan 7. Tadi kita nggak tahu nggak ada angka di atas 6 dalam garis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di box ini kita masih butuh 1 dan juga 8. Dan angka di sini menandakan di mana angka 1 berada. Dia nggak mungkin 2 dan 1 karena sudah ada angka 1 di sini, maka harus 5 dan 1 seperti ini. Nggak boleh ada angka yang berulang, berarti ini nggak mungkin 5 lagi. Dan kita butuh angka dari 2, 3, 4, dan 6 belum muncul dalam garis tersebut. Ini nggak mungkin 2 dan 3 dalam kolomnya. Dan ini menandakan di mana angka 2 berada. Antara 42 atau 62. Jadi 2 bakal ada di sini dan nggak boleh berulang dalam garisnya. Ini nggak mungkin 2 lagi. Ini nggak mungkin 6 tadi. Oke. 2, 3, 4, 6 menariknya di sini ya. 2, 3, 4, 6. 4, kalau ini 6, kita menempatkan angka 6 di sini ya, dalam garis tersebut. Ini menandakan di mana angka 2 berada, ini harus 4 atau 6. Ini menandakan di mana angka 3 berada, 3 antara di sini, atau di sini. Ini menandakan di mana angka 4 berada, 2, 3, 4. Dan ini menandakan di mana angka 6 berada, 2, 3, 6. Ya kayak nggak ada terlalu banyak informasi yang lebih lanjut yang bisa kita dapatkan di situ kayaknya. Jadi mungkin kita coba untuk lihat yang lain dulu. Ada nggak sih tempat-tempat yang membantu di sini? Ini nggak mungkin satu lagi sekarang ya. Kalau dia 3, ini akan membentuk 8, 9 pair. Bersebelahan dengan 8 dan 9. Ini nggak mungkin 5 lagi sekarang oleh Sudoku. 1, 6, 9. 6, 4, 7. 2, 3, 4. Gimana lagi menariknya di sini ya? 5, 6, 9. 5 oleh cukup 5 oleh Sudoku lumayan terbatas. 5 di dalam box ini dia hanya bisa di 2 tempat. Sehingga dia malah ke samping ya. 5 nggak mungkin sini lagi dalam barisnya, 5 nggak mungkin sini lagi, dan 5 nggak mungkin di kolomnya. Maka 5 hanya bisa di sini sekarang. Berarti 5 nggak mungkin sini. 5 dalam Sudoku ya, dalam box ini dia yang bisa sini berarti, dan itu menyelesaikan 5 dan 6 sini. Nice. 2, 3, 4, 6. Dalam baris ini angka apa sih yang belum muncul? 1 ya. 1 dalam baris ini menariknya dia hanya bisa di 2 tempat. Di sini atau di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 9 hampir terbatas sih ya dalam barisnya. Tapi kayak masih belum bisa kita dapatkan di situ. 2, 3. 1, 2, 3. Coba kita sama petak ini kali ya. Karena dia nggak mungkin 1, 2, 3. Dia bisa aja angka 4. 5, 6 nggak mungkin. Dan 7, 8 masih mungkin ya. Jadi ini adalah 4, 7, atau 8. Itu membantu nggak sih? Ini saya agak bingung sih ya. Gimana untuk lanjutan dari puzzle ini. 8 hampir terbatas ya dalam baris ini. 8 hanya bisa di sini atau di sini.
1, 2, 3, 4, 9. Antara saya miss sesuatu oleh Sudoku atau memang kita harus pikir dalam garis ini gimana kita coba bisa membuatnya ya. Hmm, Coba kita pakai sama kolom ini ya. 1, 2, 3. Kita butuh angka dari 4, 5, 6, 7, 8 yang belum muncul. Dan 9. 4, 6, 7, 8, 9. Tapi petak ini nggak mungkin 6 atau 9 lagi. 4, 7, 8. Dan 8 mereka dalam kolom ini dia hanya bisa di dua petak ini ya. 4, 7, 8. Oh, satu di sini. Satu di sini oleh Sudoku menyelesaikan 8 dan 1. Oke, 8 dan 1. Berarti ini nggak mungkin 8 lagi sekarang oleh Sudoku. Oke, 2, 3, 6. Ini masih belum juga sih ya. Kalau ini adalah 4, maka itu menempatkan angka 2 di sini ya. 2. Kalau ini 4, ini 2. Dan ini, kalau ini 4, ini 2. Iya, itu masih oke ya. 4, 2, 3, 6 kayaknya masih mungkin di situ. Karena ada angka 3, 4 di sini tuh lumayan terbatas. Ini nggak mungkin, kalau ini 4, ini nggak mungkin 3 lagi karena 4 sini membuatnya menjadi 3. Tapi kayaknya masih oke di situ ya. Hmm. Ini gimana cara lanjutannya ya? 5, 7, 8. 2, 3. 5, 6. Oh, index lines. Jangan lupa index lines di sini. Ini kan sudah menandakan di mana angka 5 dan 6 berada. 2 sini menandakan 6 di sini, dan 3 di sini menandakan 5 di sini. Jangan lupa untuk melakukan index lines. Oke. Dan sekarang 5 nggak mungkin sini lagi. Ini nggak mungkin 6. Ya, di Renban ini sayangnya masih belum terlalu banyak juga ya. 6 di dalam box ini, dia hanya bisa sini atau di sini. Dan itu mengeliminasi 6 pada kolomnya. Berarti sekarang 6 dalam box ini dia hanya bisa sini atau di sini ya. Tapi nggak terlalu menarik juga. Lalu, um, 7, 8 ya. Tapi masih belum terlalu membantu juga ya. Di mana untuk lanjutannya ya? Di sini. 4, 6, 7, 8. Kalau hmm, kalau misalkan ini adalah angka 4, ini akan menjadi angka 9. Oh, oke, oke, oke. Wow. Dia ada logika yang agak tricky ya, karena dua kita harus melihat di mana angka 2 dan angka 3 pada indeks lines ini, dan memang itu adalah logika geometris sih. Ya, karena angka 2 dan angka 3 itu di indeks lines ini dia akan selalu muncul pada 3 petak ini ya. Salah satu dari angka di sini adalah angka 2, satunya adalah angka 3. Supaya dia bisa memuat seluruh angka dari 1 sampai 6. Dan itu melihat ke petak ini. Dimanapun angka 2 berada, di sini atau di sini, itu akan mengeliminasi 2 di sini. Dimanapun angka 3 berada, itu akan selalu mengeliminasi 2 dan 3 di sini. Jadi ya, ini adalah 1 dan 4. Maka ini membentuk 1, 4 pair. Dan juga dimanapun angka 4 berada, itu harus selalu ditemani dengan angka 9 di sini. Jadi akan ada angka 9 di sini dan mengeliminasi 9 pada kolom. Nice. Oke. Hmm, tapi nggak tahu sih ya, itu sebenarnya membantu nggak sih? 2, 3. Hmm, 1, 4, 9. Berarti 9 dalam, oke, 9 lah ya. 9 sekarang dalam box ini, dia nggak mungkin ada di baris ini lagi. 9 nggak mungkin ada di kolom ini. Dan 9 nggak mungkin ada di sini. Nice. Oke, berarti kita bisa tempatkan angka 9 di sini. Nah, harusnya angka 9 itu membantu banget sih. 9 sekarang di dalam box ini, dia hanya bisa di sini. Dan masih 9 pada kolomnya. Nice. Oke. Tapi belum juga ya menariknya. Mungkin ada Sudoku di dalam box ini. 6 dia hanya bisa di dua tempat sekarang. Maka 6 bakal ada di sini nantinya. 6 dan 8 di sini ya. 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. Ini sudah selesai belum sih? 6 bakal ada di sini, 5 bakal ada di sini ya. 5 dan 5. Oh, 5 di sini dia melihat ke bawah menyelesaikan 5 kita di sini dan itu mengeliminasi 5 di sini, maka 5 harus di sini. Tinggal 6 di dalam baris ini dia hanya bisa di sini sekarang. Oke, nice. Dan sekarang ini adalah 3 atau 4. Sehingga kalau ini bukan 6 lagi, kita bisa mengeliminasi angka 3 nggak mungkin sini lagi. Karena ini nggak mungkin 6. Lalu 1, 2, 3, 4. Kita butuh angka 6 di dalam baris ini. Dia nggak mungkin sini oleh sudoku, maka dia hanya bisa sini sekarang. Dan mengambil posisi angka 1 yang ada di baris ini ya. Hanya bisa sini sekarang. Oke, itu lanjutannya. Dan 1 balik ke atas, membuat menjadi 4, 1, 4. Ini nggak mungkin 4 lagi, 7, 1 selesai. Ini nggak mungkin 7 lagi. Dan tadi 4 akan selalu bersebelahan dengan angka 9, sehingga ini membuat menjadi 7. Dan 7 hanya bisa bersebelahan dengan angka 2 dan 1 saja. Nice. Ini nggak mungkin 7 lagi, dan 2 juga membuatnya menjadi 6. Oh, langsung bisa menyelesaikan indeks range sih, karena 6 membuat menjadi 4, dan 4 itu mengindeks angka 2 di sini. Dan nggak boleh ada angka yang berulang, maka ini harus 3. Harusnya sudah selesai semua lah ya. Kita sudah menyelesaikan semua garisnya, tinggal pencil mark saja yang belum selesai. Sekarang, nice, luar biasa banget. Dalam baris ini kita masih butuh angka 1, 2, 3, 4 belum muncul, maka 4 dalam box ini dia hanya bisa di sini. Kita lihat saja untuk coloring di sini. Lalu dalam box ini kita masih butuh 3 dan 8. Kayak masih belum bisa selesai situ ya, 3, 8 seperti ini. Dalam kolom ini kita masih butuh angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 di sini selesai, dan 7 mat ke atas, 7, 8 selesai, 8, 3, dan 3 dan juga 1, 3 dan 2 yang belum muncul. Oke, dalam box ini 4 dan 7 belum muncul. Yap, 4, 7 seperti ini. 4, 8, 6 kolomnya selesai, 4, 3 selesai, dan ada 7 di sini menyelesaikan 7, 2, 3. 7, 2 kita. Tinggal box yang terakhir kita butuh angka 1 di sini. Baris ini butuh angka 7. Baris ini butuh 2 dan 3 seperti ini. Dan yang terakhir adalah angka 9. Dan puzzle selesai. Who knew? Puzzle yang menghasilkan interaksi yang sangat menarik banget ya untuk kombinasi 3 varian garis ini. Tadi di awal untuk index lines, kalau kita sudah mengerti untuk propertinya, itu harus berisi angka 1 sampai sekian, itu mengeliminasi beberapa angka tersebut dalam baris atau dalam boxnya. Itu luar biasa banget penempatannya. Tapi tadi walaupun di akhir saya agak lama ya untuk melihat bahwa ini ternyata indeks line telah selesai. 2 dan 3 menempatkan angka 5 dan 6 pada indeks line tersebut. Dan tadi juga sangat menarik banget ya, seperti geometris untuk indeks lines ini, dimanapun angka 2, 3 berada, itu akan selalu melihat ke petak ini. Puzzle yang sangat luar biasa banget oleh Sujoiku, dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Puzzle yang sangat keren. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.